Indonesia memberangkatkan 40 personil tenaga kesehatan TNI untuk misi kemanusiaan ke Gaza kali ini. 40 personil nakes TNI ini terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis. Lantas sebetulnya seperti apa komitmen Indonesia dalam memberikan bantuan untuk Palestina sampai saat ini? Kita akan mengulasnya dalam infografis berikut ini, pemirsa, dalam segmen Fact Check. Kita akan lihat dulu apa saja sih bantuan selama ini yang sudah diberikan dari Indonesia kepada Palestina. Kita ingat pada tahun lalu ya 2023 tepatnya pada 7 Oktober serangan, kemudian ada serangan atau eskalasi begitu ya, eskalasi balasan juga. Nah, kita lihat pada waktu itu Indonesia sebetulnya sudah mengirimkan bantuan. Nah, ini bantuan gelombang kedua yang dikirimkan pada 20 November 2023, ada 3,3 ton obat-obatan dan alat kesehatan. Ini merupakan bantuan yang dikirimkan atas kerjasama UNRWA dan juga ERC. Kemudian di tahun 2024 masyarakat Indonesia juga sering mengirimkan bantuan, namun yang kita soroti dari pemerintah yaitu pada 29 Maret 2024 ada 14 ton bantuan logistik, ini juga melalui Kerajaan Yordania, dan kemudian pada 3 April 2024 ada 16 ton obat-obatan serta alat kesehatan yang dikirimkan melalui Mesir, di mana ini jalurnya nanti akan menuju ke Gaza. Dan sekarang atau tepatnya pada hari ini 9 Agustus 2024 40 nakes TNI dikirimkan, tepatnya ada dokter spesialis dan juga perawat yang ditempatkan di Rumah Sakit Terapung El Arish, Mesir, dan juga Rumah Sakit Lapangan di Rafah. Jadi informasinya pemirsa, El Arish di Sinai, Mesir ini merupakan titik berkumpulnya bantuan dari berbagai negara di dunia untuk Palestina di Gaza. Jarak antara El Arish ke Rafah lebih kurang ada 40 km. Nah, kita lihat itu tadi beragam bentuk bantuan, ini merupakan komitmen Indonesia sebetulnya untuk Palestina, dan dalam pengiriman nakes TNI, Prabowo mengatakan hal ini dilakukan sebagai wujud sikap solidaritas Indonesia dalam semangat kemerdekaan. Penugasan nakes TNI ini rencananya akan berlangsung selama 4 bulan di wilayah El Arish, Mesir. Lantas seperti apa mekanisme pengirimannya? Kita juga patut tahu bagaimana sih mekanismenya. Jadi dari 40 nakes ini akan dikirimkan 25 terlebih dahulu di tahap pertama, yang juga meliputi 4 wanita TNI. Nah, 25 nakes TNI ini langsung ditempatkan di Rumah Sakit Terapung Al Arish, Mesir ya, tempat berkumpulnya seluruh bantuan dari seluruh dunia. Dan dari 25 nakes ini, 15 nakes akan ditempatkan di Rumah Sakit Lapangan di Rafah, Palestina. Mekanismenya seperti apa untuk ditempatkan di Rafah? Kita lihat dalam infografis berikutnya. Nah, penempatan 15 nakes TNI di Rafah yang tadi saya sebutkan ini akan lebih dulu melihat situasi keamanan. Jadi jika memang situasinya terpantau aman, maka kemudian nakes TNI ini bisa ditempatkan di Rafah. Keberangkatan kedua akan dilaksanakan apabila situasi di Field Hospital di Rafah dinilai cukup aman ya. Jadi situasional juga harus diterapkan untuk menjaga keamanan dari para nakes TNI kita di sana. Nah, pengiriman nakes TNI ini juga dilakukan atas dasar kebutuhan nakes di Palestina yang memang sudah mendesak dan sudah darurat keadaannya. Banyak pihak yang mendesak WHO untuk mengirimkan tim medis karena banyaknya jumlah nakes yang terbunuh, yang terdiri dari perawat, bidan, dan dokter spesialis. Kita akan lihat datanya pemirsa terkait dengan jumlah nakes. Ternyata memang Palestina sudah darurat tenaga kesehatan. Dari periode 7 Oktober 2023 dari serangan pertama itu ke sekarang 13 Mei 2024, jadi periode sampai dengan 13 Mei 2024 ini dia catatannya pemirsa, ada lebih dari 500 personil medis yang tewas terbunuh, kemudian lebih dari 1.500 terluka, ada 312 yang ditahan, dan ini juga terdiri dari perawat, bidan, serta banyaknya dokter spesialis yang juga ikut terbunuh, terluka, dan juga perawat yang banyak ditahan. Nah, kalau kita lihat data ini, juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza menyerukan agar komunitas internasional dan masyarakat yang bebas di dunia untuk melindungi personil medis dan institusi kesehatan serta menuntut pertanggungjawaban Israel. Bulan lalu Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan pandangannya untuk mendukung mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel. Apa saja sih komitmen RI untuk Palestina yang disampaikan melalui beragam kesempatan? Kita lihat dulu, Kementerian Luar Negeri Indonesia ini mendukung keputusan Mahkamah Internasional ICJ yang menetapkan bahwa pendudukan Israel di Palestina adalah tindakan yang ilegal. Kemudian Indonesia juga mendukung pandangan mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan
menjauhkan dari keberadaan ilegal Israel. Apalagi setelah ini kita lihat lagi ada dua lagi komitmen dukungan Indonesia, diantaranya juga mendesak Israel untuk mengakhiri pembangunan permukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya, serta Israel diharapkan untuk segera melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk juga mengembalikan tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali. Itu merupakan berbagai komitmen RI untuk Palestina dan atas berbagai upaya dan dukungan dari pemerintah Indonesia maupun seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mendukung perjuangan Palestina. Pihak PBB pun memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih bagi Indonesia. Tentu Anda ingat ucapan ini dan tentu kita paham ya bahwa apresiasi Biro Komite Palestina PBB kepada Indonesia ini adalah sesuatu yang sepantasnya diberikan karena Indonesia sudah dinilai di mata dunia menjadi garda terdepan dalam membela rakyat Palestina. Seperti itu pemirsa pemaparan terkait dengan komitmen RI untuk Palestina. Kita tunggu nanti semoga pengiriman nakes TNI ini berjalan dengan lancar. Dan juga kami masih akan kembali untuk Anda pemirsa dengan sejumlah informasi lain bersama dengan Eva Wondo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.